Nama saya Afifah Indah Syafitri. Nama saya Nisarul Alfiah. Nama saya Fauzan Muhammad Falevi. Saya Putri Tahta Nadia. Jadi di video kali ini kelompok kami ingin membahas mengenai Indonesia pada masa Kerajaan Islam. Pertama, kita akan membahas proses masuknya Islam ke Indonesia. Proses masuknya Islam ke Nusantara terbagi menjadi 3 teori. Yang pertama adalah teori Gujarat. Teori ini menyatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia dibawa oleh orang-orang Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi. Teori ini didukung oleh Snow Burgos dan J. Vichnavel. Bukti dari teori ini adalah makam Malik As-Saleh. Selanjutnya ada teori Persia. Teori ini menyatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia berasal dari Persia pada abad ke-13 tahun 14 Masehi. Teori ini didukung oleh Umar Amir Hussein dan Hussein Jaya Diningrat. Inti dari teori ini adalah upacara tabut. Yang terakhir adalah teori Mekah. Teori ini menyatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia dibawa oleh orang-orang Arab pada abad ke-7 Masehi. Teori ini didukung oleh Buya Hamka dan buktinya adalah makam Fatimah binti Maimun. Lalu, bagaimana sih kerajaan Islam berdiri? Kerajaan Indonesia diperkirakan kejayaannya berlangsung antara abad ke-13 sampai abad ke-16. Timbulnya kerajaan-kerajaan tersebut didorong oleh maraknya lalu lintas perdagangan laut dengan pedagang-pedagang Islam dari Arab, India, Persia, Tiongkok, dan lain-lain. Namun, tak ubahnya kehidupan yang selalu ada naik kerajaan Islam di tanah air demikian. Ada masa jaya, ada juga masa keruntuhannya. Tak terkecuali bagi kerajaan Samudra Pasai ketika Majapahit menyerang. Ya, pada saat Samudra Pasai berkembang, Majapahit juga sedang mengembangkan politik ekspansi. Majapahit setelah meyakini adanya hubungan antara Samudra Pasai dan Delhi yang membahayakan kedudukannya, lantas segera menyerang Samudra Pasai di tahun 1350 Masehi. Pertarungan Samudra Pasai memperbaiki kemunduran pusat perdagangan Samudra Pasai pindah ke Pulau Bintan dan Aceh Utara, Banda Aceh. Akhirnya Samudra Pasai runtuh ditaklukkan Aceh sebelum akhirnya Aceh juga memperbaiki nasib mirip. Dan kerajaan pertama Islam yang ada di Nusantara yakni kerajaan Samudra Pasai. Lalu, bagaimana sih proses penyebaran agama Islam di Nusantara? Proses penyebaran Islam. 1. Perdagangan pada abad ke-7 Masehi, bangsa Indonesia kedatangan para pedagang Islam dari Arab, Persia, dan India. Mereka telah ambil bagian dalam kegiatan perdagangan di Indonesia. Hal ini konsekuensi logisnya menimbulkan jalinan hubungan dagang antara masyarakat Indonesia dan para pedagang Islam. Di samping berdagang, sebagai seorang muslim juga mempunyai kewajiban berdakwah. Maka para pedagang Islam juga menyampaikan dan mengajarkan agama dan kebudayaan Islam kepada orang lain. Dengan demikian, secara bertahap agama dan budaya Islam tersebar dari pedagang Arab, Persia, India kepada bangsa Indonesia. Proses penyebaran Islam melalui perdagangan sangat menguntungkan dan lebih efektif dibanding cara lainnya. 2. Perkawinan. Kedudukan ekonomi dan sosial para pedagang yang sudah menetap baik. Para pedagang itu menjadi kaya dan terhormat, tetapi keluarganya tidak dibawa serta. Para pedagang itu kemudian menikahi gadis-gadis setempat dengan cara mereka harus masuk Islam. 3. Politik. Seorang raja mempunyai kekuatan dan pengaruh
penting yang besar dan memegang peranan penting dalam proses Islamisasi. Jika raja sebuah kerajaan memeluk agama Islam, otomatis rakyatnya akan berbondong-bondong memeluk agama Islam. Karena masyarakat Indonesia memiliki kepatuhan yang tinggi dan raja selalu menjadi panutan rakyatnya. 4. Pendidikan perkembangan Islam yang cepat menyebabkan munculnya tokoh ulama atau mubalik yang menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok-pondok pesantren. Dan 5. Seni budaya perkembangan Islam dapat melalui seni budaya seperti bangunan masjid, seni pahat, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Cara seperti ini banyak dijumpai di Yogyakarta, Solo, Cirebon, dan lain-lain. Seni budaya Islam dibuat dengan cara mengakrabkan budaya daerah setempat dengan ajaran Islam yang disusupkan ajaran tauhid yang dibuat sederhana. Lalu, ada pengaruh Islam di Indonesia. Penyebaran Islam di Nusantara adalah proses menyebarnya agama Islam di Nusantara. Islam dibawa ke Nusantara oleh pedagang dari Gujarat, India selama abad ke-11. Meskipun Muslim mendatangi Nusantara sebelumnya, pada akhir abad ke-16, Islam telah melampaui jumlah penganut Hindu dan Buddhisme. Sebagai agama dominan bangsa Jawa dan Sumatera, Bali mempertahankan mayoritas Hindu, sedangkan pulau-pulau timur sebagai besarnya tetap menganut animisme sampai abad 17 dan abad 18 ketika agama Kristen menjadi dominan di daerah tersebut. Penyebaran Islam di Nusantara pada awalnya didorong oleh meningkatnya jaringan perdagangan di luar kepulauan Nusantara. Pedagang dan bangsawan dari kerajaan besar Nusantara biasanya adalah orang yang pertama mengadopsi Islam. Kerajaan yang dominan termasuk Kesultanan Mataram, Kesultanan Ternate, dan Tidore di Kepulauan Maluku di timur. Pada akhir abad ke-13, Islam telah berdiri di Sumatera Utara. Abad ke-14 di Timur Laut, Malaya, Brunei, Filipina Selatan, di antara beberapa abdi kerajaan di Jawa Timur. Abad ke-15 di Malaka dan wilayah Malaysia. Meskipun diketahui bahwa penyebaran Islam dimulai dari sisi barat Nusantara, kepingan-kepingan bukti yang ditemukan tidak menunjukkan gelombang konversi bertahap di sekitar setiap daerah Nusantara, melainkan bahwa proses konversi ini rumit dan lambat. Dan banyak juga pengaruhnya, salah satunya dari perdagangan itu banyak warga sekitar yang menikah dengan para pedagang-pedagang yang datang dari pulau lain, Kepulauan Nusantara, dan mendapati keturunan yang dari situ sudah dapat dipastikan pedagang itu dan orang dan istrinya menganut agama Islam sampai anak cucu keturunannya. Runtuhnya kerajaan Islam di Nusantara. Runtuhnya kerajaan Islam di Nusantara akibat dari perebutan kekuasaan yang pada akhirnya berujung perang saudara. Kemudian banyaknya wilayah taklukan sebuah kerajaan Islam yang memisahkan diri dan membentuk kerajaan baru. Datangnya bangsa Belanda yang menguasai dan memonopoli kerajaan Islam tersebut. Kemudian adanya pengaruh Belanda yang mengadu domba hingga timbullah perang saudara. Dan terakhir adanya peperangan dengan Belanda yang berujung kepada kekalahan. Sekian dan terima kasih sudah menonton video dari kelompok kami. Sampai jumpa.